Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kok aneh juga ya si Heru ini begitu kan ya? Macet Jakarta kian parah, Demokrat bandingkan saat dipimpin Anies Baswedan. Jauh begitu kan. Para cebong dan buzzer sebenarnya hari ini ya mengomentari terus terkait dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Padahal itu nyatanya ya dengan beberapa survei itu Anies Baswedan jauh lebih baik begitu kan. Ada yang mengatakan buzzer bahwa kepemimpinan Pak Heru selama 4 bulan itu mengalahkan Anies 5 tahun bekerja di DKI. Di mana letak logikanya begitu kan? Aneh begitu kan ya. Saking ngibulnya para buzzer menuding hal seperti itu. Padahal kepemimpinan Anies Baswedan terkait dengan banjir sangat efektif, 24 jam itu bisa surut. Sedangkan Pak Heru hari ini yang menjabat 4 bulan normalisasi berbagai hal dilakukan ya sampai 4 hari begitu kan. Di mana letak logikanya sebagai para buzzer dan cebong? Jangan-jangan sudah kepanasan begitu kan ya. Ini Partai Demokrat bandingkan saat Anies memimpin DKI Jakarta. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Kemacetan di ibu kota belakangan ini kian parah. Anggota Komisi 5 DPR fraksi Demokrat Irwan Veko ya membandingkan dengan kepemimpinan Anies di kala itu. Bahkan ada yang mengatakan diganti dengan gubernur PLT atau gubernur menunjukkan langsung tanpa dipilih oleh rakyat, warga Jakarta berharap lebih baik ternyata gitu udah, tapi malah ada rencana mau beli jet 2,3 miliar. Nggak mau kalah dengan Robicon si alun orang pajak. Betul sekali begitu kan. Kok aneh sekali ya Pak Heru ya, menjabat 4 bulan sudah menganggarkan jeep ya sekelas Robicon dengan apa namanya, dengan sama dengan milik si alun orang pajak itu ya. Benarkah seperti itu? Anggaran 2,3 miliar. Wah, ini kacau ya. Ya, warga DKI Jakarta sudah banjir ya, diterpa banjir, terus kemudian apa namanya, tanahnya masih belum kering ya, terus kemudian rumahnya banyak lumpur, terus kemudian tempat tidurnya apa namanya, banyak yang air dan sebagainya begitu kan. Kok tiba-tiba Pak Heru menganggarkan jeep 2,3 miliar begitu kan ya. Ya, karena mungkin ada berita Rubicon yang dimiliki oleh si orang pajak itu, lalu kemudian mungkin tertarik ya melihat mobilnya itu begitu. Tetapi di mana letak logikanya sebagai seorang pemimpin? Kan kacau begitu ya. Anies 5 tahun yang kerjain apa? Kok bisa nyalahin yang kerja 4 bulan? Logikanya ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra begitu. Anggota DPR yang plat mobilnya plat khusus supaya naik kelas jadi kasta kelas 1 bebas terobos sana sini. Komentar kemacetan Jakarta, ndak malu bapak dan ibu. Benarkah seperti itu begitu? Bahkan, oi, tolol itu semua itu dampak selama Anies dipimpin. Dia yang ngapa-ngapain selama memimpin. Ya betul, zamannya ini 2,5 ada COVID, elektabilitas dibatasi bro. Ini banyak sekali ya pro dan kontra. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter begitu kan. Ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu kan ya. Menurut saya pribadi tidak seharusnya ya Pak Heru itu menganggarkan itu, karena masih dalam kondisi ya di Jakarta masih apa namanya digenang banjir dan sebagainya begitu kan ya. Opini sih boleh, tapi mbok ya logikanya juga dipakai. Zaman Anies kan awal-awal pandemi COVID, ini politikus nggak bisa mikir kali ya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ada pro dan ada kontra juga ya. Untuk memperbaiki dan membenahi kerusakan yang sudah dibuat si bapak politik identitas itu junjungan inti. Itu hanya semudah membalik telapak tangan ini. Ada yang mendukung Pak Heru dan ada yang tidak ya. Tetapi mari kami memberikan edukasi bahwa selama kepemimpinan pasti ada yang dikritik, ada keberhasilan juga. Tapi yang saya lihat keberhasilan si Heru karena masih menjabat 4 bulan ya, belum menunjukkan eksistensi keberhasilan selama ini begitu kan ya. Walaupun ada normalisasi dan lain sebagainya, itu bukan karya Heru tapi ya karya Anies Baswedan begitu kan ya. Sumur resapan menjadi prioritas utama, itu langkah yang baik sebenarnya begitu kan. Walaupun para cebong dan buzzer malu terhadap kinerja dan prestasi Anies Baswedan yang dilanjutkan oleh Heru, ya tidak menjadi masalah karena bagian kita untuk membangun bangsa bersama-sama. Kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, macet Jakarta kian parah, Demokrat bandingkan saat dipimpin Anies Baswedan ya, dikutip dari Detik News. Kemacetan di ibu kota belakangan ini kian parah. Anggota Komisi 5 DPR fraksi Demokrat Irwan Veko menilai hal ini merupakan bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Betul, gagal total. Ya, mengurus banjir aja sudah gagal begitu ya. Terus kemudian menjadi PJ begitu ya, rombak sana sini begitu, menurut saya ini gagal juga begitu ya. Awalnya Irwan mengatakan bahwa penerapan work from home atau WFH bukan lagi urusan pemerintah karena sudah bukan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Diketahui kemacetan mulai muncul setelah PPKM dicabut. WFH dulu diberlakukan perintah pada masa COVID-19 bukan untuk mengurangi kemacetan tapi mengurangi penularan virus corona. Pasca PPKM dicabut maka kebijakan WFH bukan lagi menjadi ketetapan pemerintah tapi kembali tergantung kebijakan perusahaan masing-masing, kata Irwan saat dihubungi. Bahkan Irwan menyebutkan kemacetan ini timbul ya karena murni pengelolaan lalu lintas ya, lantas ia membandingkan dengan kebijakan Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta. Jadi saya pikir permasalahan kemacetan Jakarta murni permasalahan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang belum terintegrasi dengan semua sektor. Ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu Gubernur Jakarta. Bahkan kemacetan parah saat ini saya pikir itu adalah bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta mengurainya apa yang sudah dirintis. Pak Anies Baswedan hancur berantakan saat berganti jabatan. Harus program-program Pak Anies yang mampu menurunkan kemacetan Jakarta bisa dilanjutkan ya, termasuk dalam integrasi transportasi publik. Bahkan lebih lanjut dia menyebutkan Anies berhasil menurunkan kemacetan 4 ya pada setiap tahunnya. Sejak 2017 kemacetan 61% diturunkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tiap tahun yaitu 53%. Artinya ada 7 yang memang menjadi catatan penting dan apresiasi kepada Anies Baswedan begitu kan, sampai hingga menjadi 34%. Wow, luar biasa Anies Baswedan begitu ya. Ya pada hakikatnya orang-orang di luar sana akan berpikir bahwa oh itu era Covid, terus kemudian era pembatasan PPKM dan sebagainya, orang akan berpikiran di situ begitu. Tapi kalau kita melihat kalkulasi politik hari ini, apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini ya, menurut saya apresiasi luar biasa karena kerjaan Anies Baswedan tidak bisa dibandingkan dengan Pak Heru selama ini begitu. Pak Heru ya apa prestasi Pak Heru? Coba bayangkan apa prestasinya. Kalau dia keluar-keluar ya, para buzzer dan cebong keluar terhadap politik Pak Heru ya, apa sebenarnya yang dilakukan Pak Heru begitu kan ya? Itu kan menjadi pertanyaan detail begitu kan, pertanyaan sederhana bagi kita begitu. Ya semuanya pasti Anies disalahkan dong kan, kira-kira begitu logika kita begitu. Tapi ya Pak Anies ya tidak hanya sendirian, dia banyak relawan-relawannya begitu kan, banyak fan-fannya juga begitu kan. Publik bisa menilai sendiri seperti apa keberhasilan ya Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta dibandingkan Pak Heru. Banjir aja belum teratasi oleh Pak Heru, bagaimana untuk mau melanjutkan kinerja-kinerja Anies Baswedan yang selama ini dibuat di DKI Jakarta, kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.